Yang jelas tuduhan itu tidak benar. Ya, tuduhan itu sama sekali tidak benar. Kalau memang mau melawan dengan data, bukan data kami yang dilawan gitu loh. Ya silahkan mengklarifikasi dengan KPK kan gitu, ya kan. Pertanyaannya, jangan-jangan ini sudah dikuasai oleh broker. Broker kan memperpanjang mata rantai. Kasus tindak pidana korupsi. 2 hari berturut-turut, 4 dan 5 Juli pekan lalu, sekelompok masyarakat bersama LSM Studi Demokrasi Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Masa mendesak KPK segera mengusut dugaan penggelembungan harga pengadaan beras impor asal Vietnam oleh Bulog dan Badan Pangan Nasional. SDR menyebut unsur kemahalan atau markup pengadaan beras impor dari Vietnam diperkirakan mencapai 2,7 triliun rupiah. Nah, kalau sampai niat baik impor beras ini untuk kepentingan publik, tetapi dimain-mainkan dan digunakan sebagai bancakan, sangat miris sekali. Karena itu harapan kami, KPK juga hari ini aksi kami memberikan tekanan agar KPK nggak usah takut, ya kan, segera eksekusi persoalan ini kan gitu. Meski sudah dibantah oleh Bulog, ditemui realitas Kamis 5 Juli lalu, Hari Purwanto tetap meyakini bukti-bukti yang dimilikinya sahih. Ia menduga ada unsur kemahalan harga pembelian sebesar $82 Amerika per metrik ton. Hitungan kerugian diperoleh berdasarkan perbedaan nilai impor beras yang dipublikasi Badan Pusat Statistik dengan harga penawaran salah satu peserta lelang yaitu perusahaan Tan Long Group asal Vietnam. Dari situlah dugaan potensi kerugian negara itu muncul. Kenapa dapat selisih $82 per ton, ya kan? Ya karena kita ada data dari salah satu perusahaan yang pernah ikut gitu loh. Pernah ikut menjadi supply. Ya Tan Long Group pernah jadi supplier kan. Artinya perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak memang di bidang beras kan gitu. Apa lucu kan gitu loh ketika sebuah persoalan hukum ya kan ini semestinya kalau memang mau melawan dengan data bukan data kami yang dilawan gitu loh. Dia harus mempertanggungjawabkannya ya kan kepada KPK. Kami mengadukan ke KPK, ya silahkan mengklarifikasi dengan KPK kan gitu, ya kan. Kebetulan saja, ya kan kami dalam kajian menemukan salah satu data perusahaan yang namanya Tan Long Group kan gitu. Inilah jadi pembanding kan gitu. Nah, kalau memang mereka ada perusahaan lain yang terlibat, ya coba tunjukkan aja ke publik atau sampaikan ke KPK. Ini loh perusahaan yang ikut selama ini. Hari pun mengkritisi kebijakan Bulog yang justru memenangkan vendor atau importir lain yang harga penawarannya lebih tinggi dibanding Tan Long Group. Tan Long Group menawarkan harga $538 Amerika per metrik ton untuk skema biaya pengiriman atau $573 Amerika per metrik ton termasuk biaya asuransi pengiriman. Dalam selembar dokumen tanpa keterangan tanggal tersebut tertera tanda tangan General Director Tan Long Group, Truong Siba. Kenapa opsi tawaran Tan Long Group ini juga tidak diambil? Kan gitu. Apakah memang Tan Long Group ini tidak menjanjikan keuntungan? Iya kan? Gitu loh. Atau ada perusahaan lain yang memang lebih menjanjikan selisihnya tuh lebih fantastis kan itu dugaan. Nah itu KPK lah yang bisa berhak menelusuri wilayah tersebut. Itu. Tuntutannya sebenarnya tuntutan dari teman-teman dan Mas Warini seperti apa sih soal kasus ini? Sebenarnya pertama tuntutan dari kami Mas ya, pertama meminta sebenarnya Presiden Joko Widodo ya kan itu memerintahkan BPKP ya kan untuk mengaudit secara menyeluruh terhadap pengadaan beras selama ini. Akumulasi yang saya ambil kan saya akumulasi impor selama ini Mas yang sudah dilakukan. Impor itu kan sudah berjalan hampir 2,2 juta ton. Nah,
terus kita kali dengan selisih tadi penawaran Tanlong, ya kan, dengan angka dari Bulog. Realitas meminta konfirmasi ke Bulog, namun tudingan itu buru-buru ditepis oleh Bulog. Melalui siaran pers 4 Juli lalu, Bulog menjelaskan perusahaan Tanlong yang disebut-sebut oleh Studi Demokrasi Rakyat memang pernah mendaftar lelang, namun tidak mengirimkan penawaran harga. Yang jelas tuduhan itu tidak benar. Ya, tujuan itu sama sekali tidak benar. Tadi sudah dikemukakan bahwa Tanlong tidak pernah berkontrak dengan Bulog dan bahkan mereka memberikan penawaran langsung pun itu tidak pernah secara resmi memberikan langsung penawaran ke Bulog. Bulog punya sejarah yang panjang dalam hubungan importasi dengan Vietnam, utamanya dengan Vinafood 1 dan Vinafood 2. Karena Vinafood 1 dan 2 itu kalau saya tidak salah BUMN-nya Vietnam. Kini, Bulog sedang jadi bulan-bulanan sorotan. Tak cuma dugaan unsur kemahalan harga beras impor, Bulog juga dilaporkan atas potensi kerugian negara akibat tagihan keterlambatan bongkar muat atau demurrage. Gara-gara jadwal bongkar muat beras impor molor, Bulog harus membayar 350 miliar rupiah kepada Pelindo. Demorasinya itu kan cuma sampai 350 miliar ya. Nah tapi ada selisih harga beras itu sampai 2,7. Nah karena harus menjadi perhatian. Sejak 20 Maret lalu, beras impor mulai berdatangan ke Indonesia. Di tahap pertama ini, Bulog mendatangkan 500.000 ton beras impor. Lelang pengadaan beras impor ini diumumkan pada 17 Januari 2024 lalu atau 2 bulan sebelumnya. Dalam pengumuman lelang disebutkan, syarat beras yang dikirim tidak boleh lebih dari 6 bulan masa dipanen. Namun hingga lelang usai dan beras impor berdatangan, Bulog tidak pernah sekalipun mengumumkan siapa saja pemenang lelang pengadaan beras impor. Yang mengagetkan, pertengahan Juni lalu muncul informasi di publik Bulog harus membayar denda keterlambatan bongkar muat atau demurrage ke Pelindo sebesar 350 miliar rupiah. Informasi soal demurrage impor beras terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi 4 DPR dengan Menteri Pertanian dan jajaran ketahanan pangan. Celakanya, saat itu baik Kepala Badan Pangan Nasional dan Kepala Bulog menjawab adalah hal yang biasa-biasa saja dan sudah diperhitungkan oleh Bulog. Demurrage yang ada sekarang ini itu bagaimana cara menjelaskannya itu bisa terjadi? Saya mungkin ini Badan Pangan yang bisa menjelaskan. Oh Bulog ya? Ya nanti silakan aja. Yang penting kami mendapatkan penjelasan itu supaya kita juga jelas duduk masalahnya demurrage ini. Pak Hermanto, khusus demurrage nanti yang paling tepat untuk menjawab Pak Dirut Bulog. Karena demurrage itu belum selesai hitungannya, ada shipping line, ada insurance, dan biasanya untuk ekspor impor itu hal yang biasa. Jadi pada saat orang mengekspor atau mengimport ada bisa karena hujan misalnya tidak bisa bongkar atau apa. Nanti silakan Pak Dirut Bulog bisa menambahkan. Seperti sampaikan Pak Kepala Badan Pangan tadi, demurrage itu biaya yang menjadi bagian lah dari biaya yang harus sudah diperhitungkan di dalam kegiatan ekspor atau impor. Berapa persisnya itu masih terus diperhitungkan karena ada negosiasi misalnya dengan mana yang bisa di-cover insurance, mana yang tidak, mana yang harusnya menjadi tanggung jawab dari shipping line-nya, mana yang tidak. Kepala Bulog, Bayo Krisnamurti menjawab diplomatis tanpa menyebut besaran denda keterlambatan. Kabulog menyebut nilai demurrage hanya 3% dari total nilai beras impor. Mungkin perlu dipertegas juga Pak, biaya demurrage berapa sih besarnya Pak kok sampai heboh kayak begini? Kami masih berhitung Pak dan tadi masih melakukan negosiasi. Jadi angka akhirnya belum selesai. Tetapi perkiraannya kalau dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor
mungkin insya Allah tidak lebih dari 3%. Nyatanya, persoalan demurrage impor beras ini tidak sesederhana yang diucapkan Kepala Bulog. Dari dokumen yang realitas miliki, beban tagihan 350 miliar rupiah muncul, termasuk memperhitungkan biaya penyimpanan atau penitipan beras impor tahun 2023 sebesar 10,36 miliar rupiah. Sementara tahun 2024 terdapat demurrage senilai 294,55 miliar rupiah. Biaya tersebut muncul atas pemakaian 12.206 kontainer yang sempat tertahan di 3 wilayah pelabuhan. Berdasarkan dokumen yang realitas miliki juga terungkap, ternyata tidak cuma persoalan bongkar muat yang terlambat. Demurrage juga disebabkan oleh tidak lengkapnya dokumen impor beras, sehingga Bea dan Cukai tidak bisa melakukan clearance. Celakanya, sebagian keterlambatan itu disebabkan oleh hilangnya 25 dokumen pengangkutan. Atas pembengkakan biaya tersebut, anggota Komisi 4 DPR RI mendorong dibentuknya panitia khusus. Pansus dianggap perlu dilakukan untuk mendalami dugaan kerugian negara dan memperbaiki tata kelola pangan nasional. Komisi 4 DPR beranggapan Bulog teledor dalam pengadaan beras impor. Dengan pengalaman impor bertahun-tahun, tidak semestinya terjadi keteledoran. Ya kalau saya sih bilang ya, laleh, ya kan? Laleh, tetapi mungkin karena mereka beranggapan, karena kan pernyataan dari Bappenas kan mengatakan bahwa ini hal yang biasa, bahwa demurrasi itu adalah sudah dihitung sebagai pembiayaan dari perusahaan. Tapi kalau kemudian ini terjadi dendanya begitu besar sampai 350 miliar, ini kan soal. Ya. Negara kemudian dirugikan. Karena kita kan bukan membayar denda itu bukan dengan dana perusahaan kan, tapi kan dengan dana negara juga. Nah karena itu ini tidak bisa dikatakan ini hal yang biasa, ini adalah hal yang luar biasa. Ya apalagi kemudian kita kaitkan dengan situasi pasar pangan kita terutama beras yang kemudian mahal, kadang fluktuasinya juga hilang di pasar. Nah, ini kan perlu menjadi perhatian kita gitu. Demurrasinya itu kan cuma sampai 350 miliar ya. Nah, tapi ada selisih harga beras itu sampai 2,7. Nah, karena ini harus menjadi perhatian kita gitu. Nah, itu yang saya bilang mudah-mudahan ini menjadi entry point untuk kita masuk ya untuk membuka skandal impor beras ini. Impor beras dalam 2 tahun terakhir melonjak drastis hingga terus memunculkan kontroversi di ranah publik. Dengan sistem pengadaan yang tidak transparan, wajar publik mencurigai berpotensi menjadi ladang subur praktek kong kali kong dan potensi korupsi yang tinggi. Pertanyaannya, jangan-jangan ini sudah dikuasai oleh broker. Kalau dikuasai oleh broker kan memperpanjang mata rantai. Suplai beras impor beberapa tahun terakhir didominasi oleh Thailand dan Vietnam. Namun hingga Maret tahun ini, beras impor didominasi asal Vietnam. Sebab harga penawaran dari Vietnam memang lebih rendah dibanding eksportir dari Thailand dan Pakistan. Salah satu eksportir tersebut adalah grup usaha Loc Troy. Holding perusahaan pangan ini mengklaim memenangkan 2 paket pengadaan beras impor sebesar 100.000 ton beras. Loc Troy memasang harga penawaran terendah dibanding vendor asal Vietnam lainnya, yaitu sebesar $648 Amerika per ton. Di tahun 2023, Loc Troy juga menang tender beras impor Bulog sebesar 180.000 ton. Dari pencarian data realitas, ada 5 holding perusahaan Vietnam yang menang tender Bulog Januari lalu. Sampai dengan bulan Juni, kami sudah membuka tender, open tender itu sebanyak 5 kali. Dan setiap tender itu biasanya yang mengajukan diri untuk mengikuti
berkisar antara 80, 90 sampai 100 perusahaan. Kemudian setelah mereka mengajukan, biasanya kemudian diundang untuk mengikuti unwijzing bahasa Belandanya atau penjelasan tentang tender. Setelah itu hampir konsisten dalam 5 kali tender itu separuh kurang lebih itu mengundurkan diri, tidak melanjutkan. Jadi mereka ikut penjelasan tapi setelah itu mereka mengundurkan diri. Tidak membuat aplikasi tender seperti LPSI yang bisa diakses oleh publik gitu Pak. Karena kan sektor yang non-private kan sebenarnya. Mengenai mekanisme, sebenarnya yang jadi kunci itu bukan hanya di Bulog, tapi juga di supplier kita. Misalnya contohnya, jangankan untuk lelang, untuk beberapa persyaratan seperti karantina, itu ada beberapa negara pemasok yang masih manual sifatnya, masih belum comply dengan sistem kita. Dan itu kadang-kadang bisa menjadi faktor kendala. Bagi Bulog, prioritasnya adalah mendapatkan berasnya dengan harga seobjektif, sekompetitif mungkin. Itu dulu. Dan ke depan kalau misalnya katakanlah sistem digitalisasi ekspor impor ini sudah berlaku untuk negara-negara pemasok, tentunya kita akan bikin ini menjadi sangat jauh lebih transparan dari sekarang. Namun saat disinggung tingginya beban demurrage impor beras sebesar 350 miliar rupiah, Bulog hanya menjawab belum selesai hitung-hitungannya. Sampai dengan saat ini Bulog masih terus melakukan perhitungan dan negosiasi, mencari diskon dan kemudian juga mencoba menelusuri ini sebenarnya beban biayanya pada siapa. Ada yang seharusnya ditanggung oleh shipment, oleh perusahaan yang mengantarkan. Dan perhitungan kami yang terakhir belum final, ini belum final, masih dalam proses. Total biaya demurrage yang sudah dalam perhitungan itu kurang dari 1%, kira-kira 0,9%. Persoalannya, impor beras selama ini terus memunculkan kontroversi publik. Data acuan dan alasan yang mendasari impor beras diragukan. Kuota impor beras tahun ini bahkan menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah. Kuotanya mencapai 3,6 juta ton, naik 540 ribu ton dibandingkan impor tahun lalu. Direktur Eksekutif Segara Institut bahkan menengarai impor beras menjadi celah bagi-bagi untung segelintir kelompok. Sistem pengadaan beras impor yang tidak transparan dianggap turut menyuburkan potensi korupsi. Bagaimana banyak sekali pihak yang merasa berkepentingan untuk terus mendorong impor, ya. Dan ini kemudian sudah menjadi semacam rahasia umum bahwasanya impor tersebut menguntungkan tanda kutip bagi sebagian pihak. Beberapa pihak itu diuntungkan dengan adanya impor tersebut. Nah, bentuk keuntungannya dalam berbagai macam, ya. Ada salah satunya adalah utamanya itu adalah dengan melakukan markup, ya, sehingga dengan markup tersebut keuntungan itu bisa tanda kutip dibagi-bagi, ya. Nah, makanya kita tahu bahwasanya di dalam setiap keputusan izin impor itu diduga itu ada yang bermain, ya. Dan beberapa kasus impor, izin impor itu kan kemudian kita sudah ketahui menjadi kasus hukum, ya. Kita tahu bagaimana hal itu sudah terjadi. Saya kira ini menjadi sebuah hal yang cukup jelas bagi kita, tinggal bagaimana kita membuktikannya itu. Ketua Perpadi Sutarto Ali Muso yang juga mantan birokrat pangan menyarankan impor beras dilakukan dengan skema G2G, bukan business to business seperti yang dilakukan saat ini. Sebab bagaimanapun beras adalah komoditi pokok di banyak negara sehingga seksi diperebutkan oleh para maklar. Menurut saya kita bisa negosiasi antar negara, apalagi antar ASEAN ya, kita pasti harusnya memberikan, katakanlah bisa memberikan harga yang lebih baik. Karena ini adalah G2G. Kalau business to business, ya namanya business to business. Pertanyaannya, jangan-jangan ini sudah dikuasai oleh broker. Kalau dikuasai oleh broker kan memperpanjang mata rantai. Nah, brokernya di mana? Bisa aja brokernya di Singapura kan. Bisa saja gitu. Nah, kalau sudah ada broker, ini kan masih melalui tambah satu tangan.
gitu kan, tambah satu mata rantai. Produksi dan pengadaan pangan nasional jelas menjadi hajat hidup halayak negeri ini. Itu sebabnya tata kelolanya harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Sepeser pun keuangan negara yang dikucurkan, publik berhak tahu. Bukan malah sebaliknya, menjadi wilayah abu-abu yang tabu tersentuh pengawasan publik.